Jadi maksudnya selain mengangkat sastra, tentunya visi misi dari Indonesia Kaya kan kita emang mengangkat budaya Indonesia dan mengajak sebanyak mungkin orang Indonesia untuk mencintai budayanya sendiri. I know it's worth it gitu dan aku tahu this is something different dari yang sebelumnya kita pernah buat gitu. Bener Karena banget. ini kan dua dunia yang berbeda ya antara teater dan film. Film. Ini menarik banget Ini ya, menarik guys, banget. set panggung sama set film digabungin. Perintilan adat itu kita perlu asli Yes. dan emang itu digunakan di tahun 70. Budaya Indonesia benar-benar bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Baru setelah itu bisa mendunia. Karena ya kalau misalnya kita cuman ngayal gitu, mendunia kayaknya susah kalau kita yang sendiri belum cinta gitu. Nah. Halo, selamat datang teman-teman semua. Ada di Jarum Foundation Podcast dan kali ini yang nemenin ada Feli Sumaiku dan kita bakalan ngobrolin sesuatu yang luar biasa, art banget, seni banget, terus sesuatu yang berhubungan dengan musik, film dan pokoknya banyak banget. Kali ini Feli nggak cuman sendirian karena ditemenin sama Teguh dan juga Naya. Halo. Hai. Agak lemes ya. Hai. Ini kita manggil penonton apa ya? Teman-teman. Penonton. Oh gitu. Nanti jadi coba sekali lagi panggil Pantun tadi. dulu kan? Penonton. Cakep. Gitu enggak ya. Ini mungkin boleh berkenalan lagi dulu. Siapa sih Teguh dan Naya ini? Sebenarnya sih udah tahu ya teman-teman juga. Cuman mungkin bolehlah ada yang baru-baru nonton, ada yang baru-baru denger nih. Dari Teguh dulu mungkin boleh. Oke, saya Teguh Yasa Pratama, program asosiat Bakti Budaya Jarum Foundation yang juga mengurus indonesiakaya.com. Oke. Keren. Tepuk tangan. Keren. Keren banget. Naya. Saya Naya Nindita, saya sutradara. Keren Kamu banget. googling siapa Naya? Pasti banyak, udah ada ya, wiki-wikinya udah ada kan ya? Wiki-wiki ada, boleh. Oke, ini kesibukannya nih karena sekarang lagi pandemi juga mungkin, tapi udah banyak kerjaan, maksudnya udah bikin produksi-produksi. Kalau dari Naya sendiri gimana nih kesibukan terakhir? Aku lagi kemarin baru banget selesai syuting series Imperfect. Ada 16 episode, jadi kayak dalam 40 hari syuting day saya bekerja di tengah PPKM ini dan di tengah adjust kita dengan situasi sekarang. Terus abis itu ini lagi mau masuk ke post production. Kalau Teguh? Kalau saya tentunya sekarang kegiatannya yaitu menjalankan program Indonesia Kaya. Karena kan keadaan kayak gini tentunya banyak banget adjustment yang harus dilakukan ya, terutama di bidang pertunjukan, seni dan budaya, karena juga kan belum bisa 100% kita ketemu langsung penonton. Kangen banget sih, tapi ya emang harus menyesuaikan. Nah, penyesuaian kayak gimana nih Teguh yang udah dilakukan sama Indonesia Kaya gitu di masa pandemi ini? Oke, yang pasti adalah platform ya. Jadi platformnya kalau biasanya kita ketemunya langsung, sekarang kita pindah dulu nih ke digital gitu. Bener. Jadi walaupun gitu kan secara rasa nggak ketemu langsung, paling tidak para seniman dan penggiat budaya nggak berhenti nih. Karena kalau misalnya kita kalah sama keadaan terus jadi nggak berkarya, jadi nggak produktif kan. Jadi tetap dikasih tetap ada ruang untuk terus berkegiatan, berini, dan juga untuk penikmat seninya juga tetap bisa menikmati karya-karya dari para senimannya walaupun belum bisa ketemu langsung. Iya, gitu. tapi setuju nggak sih Naya, maksudnya dengan sekarang ini di dunia digital, pandemi juga, maksudnya mau melihat, menyaksikan karya seni itu sendiri dari indonesiakaya.com terutama gitu ya, jadi lebih luas nggak sih jangkauannya? Luas banget, karena kan biasanya kalau acara-acara kebudayaan kan biasanya di Jakarta, di Jogja, atau di kota-kota besar. Sekarang tiba-tiba kita bisa jadi kayak ketemu teman-teman di Manokwari, di Papua, di mana gitu. Jadi Kok gue gak pernah diajak ya kayaknya? Ada adegan ke Manokwari Papua itu. Oh enggak gue diajaknya cuma yang di studio syutingnya. Nah itu nanti kita omongin. Mungkin nanti kita, ya.
dia. Nah sebelumnya kalau nggak salah bikin ada musikal di rumah aja ya, benar? Nah benar, jadi sama-sama kita balik lagi ke awal 2020. Waduh. Tiba-tiba kita semuanya harus kayak menyetop kegiatan kita di rumah kan. Fasilitas umum semua ditutup, tentunya kan kalau di bidang kesenian itu dan budaya, itu kan gedung pertunjukan ditutup. Betul. Itu sedih banget karena waktu itu kita ada program dan kita udah jual tiket. Harusnya udah tayang pementasan, terpaksa di refund gitu lah karena kan memang pertunjukannya tidak memungkinkan. Tapi ya udah gitu. Untungnya para seniman juga mau membuka diri, membuka hati gitu. Oke, sekarang kita menyesuaikan gitu. Jadi untuk penyesuaian di tahap awal dari kami Indonesia Kaya itu karena itu masih awal banget, yang kami lakukan adalah kami menayangkan dokumentasi pementasan-pementasan yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi mungkin ketika pementasan itu dilakukan, banyak nih penikmat seni yang belum bisa nonton langsung. Tapi dengan ditayangkan di platform digital, di YouTube-nya Indonesia Kaya, itu orang-orang akhirnya bisa nonton gitu. Dan waktu itu juga sekaligus kita buka kesempatan mereka untuk untuk berdonasi untuk kepada penggiat seni gitu. Jadi ya itu juga jadi kayak sebuah usaha yang baik juga kan untuk mensupport para pelaku seni. Iya, gitu. secara otomatis kayak ekosistemnya kebentuk lagi gitu loh yang baru, gitu. kayak saling support gitu kan ya, nggak cuma nonton doang tapi kita bisa donasi sekaligus dan karena ditayangkan yang sebelum-sebelumnya mungkin waktu itu teman-teman ada yang belum nonton jadi bisa dilihat lagi gitu. Betul kan ya. Betul banget. Nah lanjut dari itu kan udah oke nih gitu kan. Sepertinya udah bisa disesuaikan lagi dan terbentuklah program musikal di rumah aja. Itu dari situ tuh. Jadi emang program musikal di rumah aja ini terbentuk karena aduh mau ngapain ya, nggak tahu mau gimana nih gitu kan ya, kondisi kayak gini, tapi justru ide itu tercetus ya karena pandemi ini gitu ya. Betul sekali. Dan yang menarik musikal di rumah aja ini sebenarnya ini inisiasi justru dari teman-teman pelakunya sendiri gitu. Jadi bersama waktu itu yang hadir ke kami adalah menawarkan ini adalah Bow Life gitu. Mas Bayu datang gitu, terus yang kayak maksudnya sekumpulan orang-orang keren para pelaku seni sudah berkumpul, sudah mempunyai ide untuk bikin yang namanya musikal di rumah. Salah satunya Naya juga ya. Naya juga terlibat di situ. Ya udah akhirnya kita bikin 6 cerita. Yang diangkat itu 6 cerita rakyat. Ya tapi seru banget, maksudnya ketika si konsep ini datang, itu tuh masing-masing grup, itu tuh konsepnya lucu-lucu banget gitu. Misalnya cerita Malin Kundang gitu. Malin Kundang itu konsepnya green screen, tapi backgroundnya animasi, ya kan? Jadi kayak lucu gitu untuk ditonton bersama anak-anak sama keluarga. Terus juga ada juga yang Timun Mas itu konsepnya, kalau biasanya kita nonton itu vertikal, di konsepnya kekinian ya? Iya gitu lagi itu. Terus horizontal betul. Nah ini kalau yang Naya keren banget. Naya yang apa nih? Naya itu adaptasi dari Rara Jonggrang jadi Rara J. Itu konsepnya syutingnya pakai handphone. Gitu. Coba diceritain gimana tuh Naya? Jadi karena waktu diajakin sama Indonesia Kaya dan sama Mas Bayu juga dibilangin ini kita mau syuting terus musikal tapi dengan kru yang kecil dan tempatnya terbatas, dan tadinya malah kepikiran untuk syutingnya di rumah masing-masing gitu. Jadi memang virtual gitu syutingnya. Cuman terus aku mikir kayaknya sayang kalau misalnya syutingnya cuman virtual aja gitu. Maksudnya di rumah, di kamar masing-masing, karena ceritanya menurut aku udah ngepop banget dan masa kini banget gitu kan, Rara J gitu. Sehingga aku pikir udah deh kita coba cari dengan grup yang kita punya. Waktu itu krunya cuma bertujuh, kita syutingnya. Terus kita coba gimana caranya bisa menghasilkan sebuah karya yang pertama nggak menyulitkan karena lagi pandemi. Kedua sesuai dengan konsep yang kita punya. Nah karena Rara J juga dari awal memang konsepnya ceritanya anak muda yang hidupnya dengan sosial media dan segala macam. Ya udah sekaliannya syutingnya pakai handphone karena tuh anyway output yang kita butuhkan juga sebenarnya output point of view dari layar laptop, point of view dari handphone gitu. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah konsep yang kita bawa gitu. Jadi syutingnya
nggak boleh nyebut merek ya. Iya. Syutingnya pakai handphone yang bisa 4K. Betul. Tahu lah ya Terus, teman-teman ya. Iya, terus ya udah dengan seadanya yang kita punya gitu dan ya udah hasilnya seperti Raja yang ditonton. Keren sih. Jadi sederhana tapi dengan props yang memadai juga, maksudnya gitu kan pakai handphone tapi tetap bagus gitu, ditonton di layar juga aman dan nyaman gitu ya. Tapi ini kenapa yang diangkat kisah cerita rakyat ya. gitu. Nah gitu. Jadi gini, kalau secara teknis juga kan karena ini juga produksinya itu adalah masa pandemi, jadi kan segala sesuatunya harus dipersimpel nih. Kru sedikit, reading lewat Zoom, terus yang ada salah satu judul tuh syutingnya tuh dijatah, jadi hari ini yang boleh syuting cuma 2 orang, yang kayak gitu gitu. Nah berarti kan ini kita perlu sebuah format yang pendek, dekat, dan dan emang ya ada di tengah masyarakat, makanya gitu cerita rakyat gitu. Dan terpilihlah akhirnya pada awal tuh ada 6 cerita rakyat. Apa aja tuh? Ada Malin Kundang, Timun Mas, Bawang Merah Bawang Putih, Rara Jonggrang, sama Lutung Kasarung. Gitu. Dan ini karena 6 ini berproses, ini kan masing-masing judul ini kan karya kolaborasi ya. Betul. Ada sutradara teater, ada sutradara film, dan 6-6-nya ini gayanya sangat beda-beda banget gitu. Jadi ada yang gayanya sangat operet, ada yang gayanya futuristik. Nah kalau nanya, ini aku suka banget Raraje karena dia sangat casual dan menerjemahkan cerita rakyatnya itu bukan plek-plekan kayak ininya gitu. Maksudnya kayak dia menggunakan bahasa simbol gitu kan. Kalau Rara Jonggrang requestnya 1000 candi gitu. Kalau ini requestnya 1000 likes 1000 views. 1000 views gitu. Maksudnya kayak secara pesannya itu tetap sama, tapi yaitu dengan bahasa-bahasa simbolnya tuh jadi relate gitu. Jadi ini membuktikan bahwa cerita-cerita yang kita punya gitu tuh maksudnya emang sangat fleksibel dan bisa diaplikasikan di berbagai zaman gitu, masih relevan gitu. Jadi karena ini cerita rakyat, kita semua udah tahu sebenarnya, tapi karena ini di masa sekarang lagi pandemi juga diadaptasi ke kehidupan sekarang, jadi orang benar-benar relate banget gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat loh, enggak terhadap cerita rakyat yang emang udah adanya seperti itu. Gitu. Seru banget ya berarti ya, maksudnya. Seru banget. Maksudnya antusiasme dari yang nonton juga pasti banyak gitu kan. Banget kan? gitu. Dan itu juga menjadi, ya buat saya pribadi pada saat itu juga menjadi titik balik perfilman dengan konsep yang berbeda gitu. Kayak selama ini ya saya pribadi saya selama ini nggak pernah berpikir bahwa musikal itu, genre musikal adalah sebuah genre yang pengen saya geluti gitu. Kayak nggak pernah berpikir ke situ sebelumnya. Tapi ketika ditawarin dan pada saat itu juga semua produksi lagi berhenti dan nggak tahu mau ngapain. Bahkan saya juga bingung, nggak tahu mau bikin karya gimana caranya dengan kondisi yang terjadi tahun lalu kan. Jadi ya itu menjadi titik balik saya sebagai sutradara untuk mencoba explore lagi dan coba sesuatu yang baru yang belum pernah saya geluti gitu pegang sebelumnya. Dan ternyata wah menarik juga ya musikal. Maksudnya ini sesuatu yang bisa saya gunakan untuk bereksperimen secara seni gitu, karena biasa kalau layar lebar dengan genre misalnya romcom atau misalnya drama komedi, ya seeksplorasinya tetap pasti pendekatannya lebih realis gitu kan. Sedangkan kalau musikal tuh kita bisa ngebawa adegannya tuh dengan ngebawa lebih fantasy gitu, dengan permainan lighting yang lebih bisa dinamis, shotsnya juga, pergerakan kameranya juga, blockingnya juga gitu. Jadinya buat saya jadi playground baru gitu. Kalau ngebayangin musikal gitu kan kayak emosinya lebih dapet gitu ya, kayak wah kadang-kadang kita juga mungkin di rumah gitu ya, mau kapanpun itu waktunya selalu ada now playing gitu kan ya, kayak relate juga gitu ketika ada karya-karya yang nyanyi-nyanyi gitu kan lebih ke bawah gitu. Nah tapi dari produksian yang kemarin nih kayaknya kan udah mantep banget gitu ya, Naya, Teguh dan Indonesia Kaya sendiri udah dapet nih, wah di sini nih jalurnya nih, kedepannya enak nih. Ada pembelajaran apa nggak gitu untuk karya berikutnya gitu? Oke. Pembelajaran yang pertama, ternyata platform ini dan sukses gitu. Maksudnya juga bisa menjangkau
penonton yang lebih banyak dari biasanya gitu. Jadi karena ini secara virtual, jadi bisa disaksikan secara nasional. Dan satu lagi karena kita mengangkatnya Cita Rakyat, ini yang bikin gembira adalah ternyata cerita rakyat dan budaya Indonesia itu masih dapat tempat kok gitu di tengah masyarakat kita sendiri gitu. Ya kalau yang kemarin musikal Di Rumah Aja itu ada salah satu episode yang si Malin Kundang itu bahkan sempat rame banget di TikTok. Gitu, ya kan? Yang apa tuh bagian yang ramenya yang mana nih? Yang jadi line lagunya istrinya Malin Kundang. Ngata-ngatain ibunya Malin Kundang bajunya begitu lusuh gitu, tapi dengan nyanyi gitu. Banyak banget yang akhirnya nge-remake itu begitu-gitulah gitu. Itu seneng banget sih, maksudnya kayak wow, ternyata mendapat apresiasi. Iya dong. Terus kedepannya udah jadi tahu nih kan ya mau bikin karya apa lagi gitu kan. Akhirnya sesuatu yang lebih besar lagi secara platformnya, karena kan kalau tadi cuman kayak durasinya 20 menit, terus juga dengan pemain yang terbatas, dan juga alhamdulillah waktu itu keadaan sudah mulai membaik, jadi udah semakin ruang gerak sudah semakin lumayan pelan-pelan gitu. Jadi kita akhirnya membuat serial musikal. Nah gitu, kalau tadi ada 6 judul singkat-singkat, ini series tapi musikal, tapi ceritanya cerita Indonesia. Oh tetep gitu dong. Karyanya apa nih? Kalau tadi kan udah sebelumnya Malin Kundang, Rara J gitu kan ya, dan yang lainnya yang sekarang apa lagi tuh? Nah kalau yang sekarang, kalau tadi Cita Rakyat, sekarang kita ngambilnya dari sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Jadi salah satu hasil karya sastra yang sangat yang kayak nggak mati gitu di telan zaman gitu. Karya novel karya Marah Rusli, Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Waduh, ini pasti teman-teman suka banget karena apa? Banyak cerita-cerita kasih tak sampai nih. Itu dia gitu. Cinta bertepuk sebelah tangan pun banyak gitu. Ternyata bukan di zaman now aja, dari zaman dulu kala, zaman sejarah udah gitu. Udah ada ceritanya. Jadi emang template patah hati kasih tak sampai itu emang dari dulu tuh muter aja gitu. Nah kalau sebelumnya itu kan ada kerjasama kan memang banyak juga walaupun secara terpisah, salah satunya dengan Boom Live ya kan ya. Nah di Nurbaya ini ikut lagi juga kolaborasi atau gimana? Ikut. Jadi justru kan tadi tuh kan ketika yang tadi musikal di rumah kan itu masing-masing sendiri-sendiri kecil-kecil. Nah ini kita kolaborasiin lagi gitu. Jadi tetap bersama Bow Live, terus ada Naya, terus ada yang lain juga ada itu, dan juga nah ini karena kita makin serius juga nih kan, produksi secara produksinya juga semakin besar. Ini dimentori oleh Mas Garin Nugroho gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi kalau musikal di rumah aja itu emang produksi kita hanya support gitu. Kalau ini karena ini emang langsung programnya Indonesia Kaya, jadi kita langsung terjun mensupervisi bersama Mas Garin, ngobrol bareng sama teman musikal dan juga sama Naya gitu untuk meramu lah konsep serial musikal Nurbaya ini gitu. Tapi sebelum kita ke produksian gitu ya, yang lintas generasi gitu ya teman-teman, yang keren banget gitu kan. Tapi ada pertimbangan khusus nggak sih kenapa yang dipilih Siti Nurbaya ini kasih tak sampai? Apa karena bener banyak kasih tak sampai di Indonesia atau gimana sih? Nah bener itu dari situ. Jadi gini gitu, maksudnya pas kita brainstorming gitu kan, kita udah ngangkat Cita Rakyat, kita akan membuat series. Namanya series itu kan perlu grafik drama grafik drama yang dimengerti, apalagi ini musikal. Betul. Belum terlalu umum di Indonesia. Jadi kita harus tetap ceritanya ringan, jadi dapat dicerna oleh penonton, dan dipilih Siti Nurbaya gitu kan, karena Siti Nurbaya ceritanya emang romance, cinta segitiga gitu, tapi dengan latar belakang budaya yang sangat kental. Jadi maksudnya selain mengangkat sastra, tentunya visi misi dari Indonesia Kaya kan kita emang mengangkat budaya Indonesia dan mengajak sebanyak mungkin orang Indonesia untuk mencintai budayanya sendiri gitu. Jadi terpilihlah Siti Nurbaya. Gitu. Jadi emang kita juga kan kayaknya kalau sama Siti Nurbaya tuh dekat banget gitu ya. Lagu-lagunya juga udah banyak gitu kan dia. Terus tapi nggak usah dinyanyiin ya. Nggak usah ya. Saya nggak bisa nih teman-teman, nggak usah. Tapi
kalau ngomongin Siti Nurbaya ini kan latar belakangnya tuh saya mencoba pintar ya. Hindia Belanda awal tahun 20-an. Nah itu gimana tuh? Itu kan jauh gitu kan, tapi harus tetap ada yang relate gitu. Gimana nih? Nah gitu, jadi ketika tercetus Siti Nurbaya gitu. Berarti tugas next selanjutnya adalah kita harus benar-benar membaca lagi nih si novel Siti Nurbaya kasih tak sampai ini yang ternyata usianya udah 100 tahun. Wow. 100 tahun yang lalu kan? Ini seperti perayaan gitu kayak perayaan 100 seabad. Nah, gitu. Dan ketika ngebaca itu tuh saya juga ikut membaca dan sempat ngobrol sama Mas Garin juga, kita tuh terkagum-kagum kembali gitu. Maksudnya memang sudah pernah membaca, tapi ketika ini kan harus dibaca detail lagi kan, dipretelin satu-satu, itu takjubnya luar biasa. Karena maksudnya hal-hal yang menjadi poin dari novel ini tuh masih sangat relevan di saat ini. Karena Siti Nurbaya itu membicarakan tentang, jadi nyawa dari novel itu adalah surat-surat antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang isinya itu ngomonginnya bukan ngomongin cinta yang menye-menye gitu, enggak. Itu Nurbaya membicarakan pemikiran dia tentang bahayanya nikah muda. Gitu. Ya, bahaya nikah muda, terus tentang tentang ngomongin korupsi, kolusi gitu-gitu maksudnya bagaimana menjadi manusia berdaya gitu. Itu tuh benar-benar ngebuka mata kita semua, dan akhirnya pada kesimpulan bahwa ternyata ada salah kaprah nih sama novel ini. Jadi Siti Nurbaya itu bukan dijodohkan. Gitu. Jadi bukan yang kalau yang kita Siti Nurbaya bukan perjodohan, bukan gitu. Jadi Siti Nurbaya ini adalah sosok yang sangat sangat merdeka. Dia mengorbankan dirinya demi sang ayahnya gitu. Jadi ini banget, makanya pas baca kayak gila sih, ini maksudnya emang poin-poinnya tuh sangat relevan sekali gitu. Jadi ya udah, tapi itu lagi pas ngebaca kan, kalau novel zaman dulu itu kan sesuatunya ditulisnya dengan detail kan. Adegan pernikahan gitu ya. Adegan pernikahan itu disebutin bahwa untuk persiapan di salah satu babnya ya kan ada kayak ini. Sebagai dari mempelai wanita harus menyiapkan 3 ekor gajah. Waduh. Selimut bertahtakan benang emas berapa lapis. Itu tuh langsung kayaknya nih kalau misalnya kita merealisasikan secara artistiknya sesuai novel, itu kayaknya akan kita. Iya makanya. Gitu, dan karena ketika kita mulai melakukan survei kecil-kecilan gitu tentang misalnya tentang baju yang dipakai di tahun itu. Itu tuh sangat berbeda dengan sekarang. Dan barang-barang itu udah nggak ada. Karena rata-rata bahkan barang-barang antik itu udah di luar Indonesia. Udah di museum-museum mana, jadi kayak sulit juga gitu. Terus satu lagi, kita juga berpikir kalau misalnya tahun 20 di tahun itu secara dialek dan bahasa itu kan sangat berbeda. Jadi kayaknya akan kesulitan juga gitu kan. Jadi akhirnya toh juga poin-poinnya itu masih akan tetap relevan untuk dibawa ke zaman sekarang. Akhirnya dipilihlah tahun 70 yang karena emang jadi tahun 70 itu sebenarnya ketika kalau dari Mas Garin 60 dan 70 itu katanya seru banget. Karena maksudnya saat itu pakaian lagi warna-warni, tapi kita masih bisa ngelihat perempuan pakai kebaya, ada pakai dress. Jadi maksudnya dari secara visual tuh indah banget gitu kan, dengan warna-warna, dengan corak-corak. Akhirnya terpilihlah tahun 70 di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena salah satu poin salah satu poin dari novel itu adalah membicarakan tentang kebiasaan orang Minangkabau yang merantau. Anak rantau. Gitu, anak rantau. Jadi kan kalau misalnya tadi Siti Nurbaya yang aslinya di sana, ini membicarakan masyarakat Minangkabau yang merantau di Jakarta, tetapi tidak melupakan budayanya. Itu dia. Gitu. Nah, ini semua keribetan ini dilimpahkan ke Naya kan ya? Pada akhirnya. Saya lah yang harus mengembani tanggung jawab sebagai sutradara untuk merealisasikan apa yang udah yang dibicarakan sama Teguh tadi gitu. Jadi ketika saya diajakin sama Mas Garin dan dengar dari perspektif Mas Garin, dari Teguh, kita juga, bahkan saya juga sempat ikut
diskusi meeting bareng juga sama Teguh, sama tim penulis, sama Feni juga gitu. Kita nge-breakdown lagi dari skrip dan segala macam. Kita berpikiran bahwa ketika kita menciptakan sebuah dunia di tahun 1960 sampai 1970 dengan segala macam yang keterbatasan yang kita punya dari waktu dan segala macam, akhirnya kita memutuskan untuk menciptakan sebuah dunia yang mungkin nggak 360 derajat semuanya hidup, tapi kita bisa menggunakan set yang bisa bongkar pasang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Dan di situ juga kita menciptakan sebuah dunia di mana Jakarta tuh penuh dengan warna dan kehidupannya juga benar-benar kehidupan malamnya juga hidup gitu pada saat itu gitu, dengan baju dan warna yang berani dan juga lighting yang sangat colorful dengan shots yang dinamis gitu, karena warna-warna tersebut juga merepresentasikan karakter-karakter yang kita bawa gitu, kayak gimana kita banyak bermain warna ungu ketika kita bicara tentang Nurbaya, gimana kita banyak bermain warna merah secara lighting dan kostum ketika kita bicara tentang Meringgi yang penuh ambisi dan gimana Samsul Bahri gitu kita banyak bermain warna biru, warna kuning dengan harapannya dia gitu, untuk simbol harapan dari dia. Dan itu semua direalisasikan dengan syuting di studio dengan 7 hari syuting waktu itu untuk 6 episode. Dan bulan puasa. Di bulan puasa. Kita apresiasi dong, luar biasa. Dan ada 25 pemain ya waktu itu. 30 pemain. Dan sangat challenging banget buat saya, tapi ketika saya melihat bagaimana karya yang udah ibaratnya diciptakan oleh Teguh dan Mas Garin dan tim penulis lain, dan kita bisa menciptakan itu dan terlihat nyata, terpampang nyata ibaratnya gitu. Ketika saya syuting, I know it's worth it gitu, dan aku tahu this is something different dari yang sebelumnya kita pernah buat gitu. Karena ini kan dua dunia yang berbeda ya, antara teater dan film. Betul. Menciptakan menggabungkan antara teater dan film ini tuh kita juga sebenarnya sempat struggle juga gitu. Karena kita nggak tahu sampai batas mana itu kita mau bawa ini ke teater, sampai batas mana ini kita mau bawa ke film. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang shots apa segala macam, tentunya pasti kita menggunakan shots gitu film. Tapi actingnya apakah ini teatrikal ataukah ini akan lebih mau realis, lebih ke film? Terus lightingnya, apakah lightingnya mau dibuat realis aja seperti film, atau kita mau banyak main warna? Dan gitu kalau teatrikal kan pasti lampunya pun bergerak gitu misalnya gitu. Sedangkan kalau film kan pasti lebih statis gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita tuh sebenarnya banyak ini banget. diskusi yang cukup alot gitu. Alot banget ya. Karena nggak bisa menangin filmnya doang, nggak bisa menangin teaternya juga, tapi harus nemu titik tengahnya di mana nih yang semuanya dapat gitu. Betul, karena secara set dia teater gitu. Karena waktu itu ketika aku masuk tuh memang sudah menjadi udah jadi skrip dan udah jadi konsep lah gitu. Jadi set desainnya apa segala macam juga udah didiskusikan waktu itu sama Mas Is sama Feni juga gitu. Jadi ketika aku lihat setnya, wah ini gimana ya, setnya ada beberapa set yang memang bentukannya set panggung gitu. Yang artinya permainan pergerakan kamera aku nggak bisa seliar mungkin, karena ya set panggung kan cuma segitu 180 derajat gitu ya. Tapi gimana caranya kita tetap bisa membuat blockingan yang hidup sehingga rasa dua dimensinya tuh nggak berasa gitu. Kita tetap bisa banyak main kamera movement atau bahkan karakternya yang banyak bermain instead of kameranya gitu misalnya. Jadi itu lumayan bongkar pasang bahkan pas syuting aja masih banyak yang berubah. Masih banyak juga. Ini kalau ngebayangin proses pembuatannya gitu, proses produksinya kayak luar biasa bikin pusing ya, kayak aduh gimana nih, luar biasa. Tapi akhirnya maksudnya dapat juga gitu dengan segala macam detailnya, dengan diskusi-diskusi yang alot ya selama beberapa hari itu gitu kan. Tapi akhirnya jadi ini satu karya yang luar biasa si Siti Nurbaya ini, dengan detail-detail yang sebenarnya kan judulnya Siti Nurbaya gitu ya. Ini aku mau balik sedikit sebelum kita jauh dari produksiannya gitu ya.
Siti-nya dulu nih, ini kan paling bagian pentingnya. pemainnya. Betul. Iya kan, bagian pentingnya Iya. juga. Karena kan ini salah satu hal yang juga bisa dibilang beda dan cukup fenomenal adalah audisi mencari Siti. Betul sekali, wow. Oh, itu dia kan mesti ditentuin dulu dong Iya. Siti-nya baru yang lainnya ya nggak sih? Pemainnya. Oh soto ya aku ya. Ini Benar. benar nggak? Tapi benar ya? Benar. Jadi cari Siti-nya dulu baru yang lain kan? Itu gimana tuh proses waktu itu? Itu lagi-lagi ini sebuah sebuah tantangan baru. Yes. Gitu, karena kan ya dengan segala pembatasan yang ada saat itu, kalau biasanya kita open audisi, terus orang-orang pada datang. Nah ini kan nggak bisa gitu kan. Jadi kita buat sebuah kegiatan online di Instagram mencari Siti gitu. Jadi mencari Siti itu adalah cara kita untuk mencari pemain-pemain untuk bergabung di serial musikal Nurbaya ini dengan cara yaitu kita sudah nyiapin lagu wajib dan lagu karakter. Nyanyiin dong. Tiba-tiba dor. Gitu, jadi ada lagu wajib sama lagu karakter. Karakternya ada karakter Siti Nurbaya, Meringgi, sama Samsul Bahri. Gitu, jadi peserta yang ikutan ada berapa itu banyak? 800. Oh, 800-an. Untuk satu karakter. 3 kan, sorry. Udah untuk 3 karakter. Udah 3 karakter ya. 800 untuk 3 karakter. Ya itu banyak sih. Banyak. Banyak. Nah, maksudnya kalau apalagi ini untuk untuk aktor musikal ya. Maksudnya kan belum banyak gitu. Ya ini ada 800-an video yang kita terima dan itu harus dilihat satu-satu. Karena kalau misalnya ngelihatnya tidak jeli, sayang banget bakat-bakatnya mereka ya kan. Jadi kita harus benar-benar ngeliatin satu-satu gitu. Terus dan itu lumayan untuk dari 800 kita sortir jadi 100. Itu yang kayak bongkar pasangnya, tapi ini gitu deh gitu. Pokoknya benar-benar ini prosesnya. Terus dari 100 akhirnya kita bikinin workshop dulu gitu, karena gimana pun juga kan secara background kan mereka tentunya backgroundnya beda-beda nih gitu. Dan kita udah tahu gitu bahwa kalau secara namanya musikal tentunya kan acting, menyanyi dan menari itu emang satu paket yang harus ada gitu. Bener. Terlebih lagi ini kita karena ngangkat Nurbaya, berarti secara konten budayanya juga harus ada. Berarti kan musikal yang emang lebih ke jazz, tapi harus ada sentuhan tradisinya. Gitu. Jadi kita kasih workshop dulu, workshop nari Minang. Oh gitu. Iya, workshop silat bahkan. Wow. Iya. Online ini. Online. Wow. Gitu. Jadi kita kasih workshop silat, kasih workshop jazz etnik, sama jazz yang kontem. Gitu. Jadi itu udah kita rancang sedemikian rupa di Zoom gitu. Terus ya itu diajarin segala macam step by stepnya. Terus habis workshop Zoom mereka harus submit video lagi. Kita lihat ternyata ini kalau diajarin gini kan jadi makin kesaring kan. Mana yang bisa menangkap gerakannya gitu-gitu dan juga secara badannya cocok dengan koreonya. Terus ya udah habis itu dari 100 kita udah mulai bisa tuh ini nih kayaknya ensemble ini calonnya Siti, ini Samsul, ini Meringgi udah diinin lagi. Akhirnya ketika sudah semakin mengkerucut, sudah saatnya kita manggil mereka untuk audisi temu langsung. Oh jadi itu masih diaudisi lagi juga ya? Panjang ya prosesnya ya? Sampai berapa lama tuh waktu itu sebelum akhirnya produksi semuanya? Akhirnya produksi sebulan, lebih, 2 bulan, lebih ya? Lebih 3 bulanan ada. Oke. Tapi ini maksudnya ketika menjaring orang-orang baru ini juga gitu ya untuk terjun di musikal Nurbaya, jadinya kan memberikan ilmu lagi juga, ngasih tahu ini loh budaya Indonesia. Jadi pun kalau misalnya nggak kepilih misalnya, jadi mereka udah tahu sisi-sisi budayanya tuh dapet gitu loh tetap. Jadi ada pembelajaran yang bagus juga gitu kan ya dari audisi ini. Ini keren banget sih, kayak ada lagi nggak nanti berikutnya Nurbayes mungkin atau apa? Akan. Yang sesi-sesi yang lawak-lawak mungkin aku boleh ikutan kali ya teman-teman ya. Oke. Tapi kemudian dari tadi online. Habis itu kan akhirnya bisa ketemu bareng gitu. Nah itu panjang lagi tuh prosesnya. Dan sampai akhirnya menemukan Arawinda, benar ya? Iya, Arawinda. Kayak gimana tuh waktu itu momennya? Ini dia Siti Nurbaya. Itu jadi kayak ada 5 ya, 5 besar.
itu ketika audisi mereka udah kita pakein suntiang. Oh, wow. Iya. Mereka nggak komplain tuh. Enggak, karena kan kita pengen tahu. Maksudnya kan yang emang golden momennya itu kan ketika Siti Nurbaya menikah itu. Betul. Kan. Jadi kita pengen tahu gitu. Jadi mereka udah kita pakein kain, udah disiapin suntiang. Jadi mereka semua kita pakein suntiang dan ada monolog yang harus mereka bacakan sambil memakai suntiang itu. Oh gitu karena kalau yang waktu audisi sih itu masih pakai suntiangnya suntiang penari ya. Oh, emang jadi, beda ya? Beda. Oh, gitu. Jadi masih ringan. Nah, ketika syuting karena kita menjaga keaslian, itu suntiangnya asli. Aslinya itu adalah yang ditusuk satu-satu. Tusuk satu-satu ya beratnya kira-kira 5 kilo. Di kepala. Di kepala. Oh. Dengan yang episode pertama perkawinan Siti Halimah, Siti Halimah itu total makanya 8 jam. 5 kilo di kepala. Iya. Aduh, itu jadi kayak mereka tuh kayak pre-call-nya udah jam 3 pagi. Jam 3 udah harus standby buat di make up apa segala macem. Oke. Sedangkan kita kayak baru beres tuh kadang jam 11 malam gitu. Jadi it's quite tough, tapi mereka juga ya itu aku bersyukur banget mereka kayak bener-bener dedikasinya tinggi banget dan itu kan gak mudah ya untuk berakting dan berkoreografi dengan suntiang dan bernyanyi gitu kayak. Jadi dari audisinya udah kita lihat gitu. Jadi kebetulan emang Siti Nurbaya dan Siti Halimah dua-duanya pakai. Gitu. Tapi ini benar-benar prosesnya kan panjang dan akhirnya mendapatkan orang-orang yang tepat juga dan pada akhirnya ini menjadi sebuah gebrakan gitu kan ya untuk Indonesia Kaya yang membuat sebuah musikal ini gimana ya kayak sukses banget loh. Sampai berapa M? 18 M kalau nggak salah total yang nonton ya? Iya, sekitar gitu. Wow, kamu sekitar gitu ya tuh kayak kayaknya lebih deh atau kayak gitu. Gimana sih tapi gimana seru sih? Banget kita surreal tuh banget yang kan? paling kangen itu kan kita premier. Nungguin loh aku Iya, premiernya itu tiap hari Kamis. Yes. Gitu. Maksudnya kan itu juga ketika akan kan jam 7 ya. Jam 7 itu tuh kita udah deg-degan banget gitu kan karena yang kayak gitu. Rasanya tuh kayak siap-siap membuka pintu teater gitu loh. Gitu, tapi di rumah masing-masing. Iya. Gitu dan ternyata serunya karena kita premiernya di YouTube. Itu selama nonton tuh interaksinya chatnya. Live. Gitu. Jadi sambil nunggu sambil ketika tayangannya belum mulai masih kayak nunggu gitu, itu tuh udah rame gitu kayak udah ngediskusiinnya kira-kira dia mati nggak ya atau apa dia ketemu nggak ya atau apa gitu-gitu seru banget gitu. Jadi berapa kayak episode in total? 6 episode gitu. tadi ya. Dan itu aku lupa per episodenya itu yang nonton secara live itu bisa di atas 7.000. Wow. Yang di saat bersamaan. Iya. Jadi rame banget lah pokoknya ya. Percayalah aku salah satunya ya. Yang selalu standby di tiap hari Kamis gitu ya. Oh gitu. Gitu. Tapi gimana nih rasanya? Maksudnya kan tadi udah diceritain juga gitu ya teman-teman bahwa kepusingannya, produksinya, effortnya dan ketika ngelihat boom gitu loh. Aku sebenarnya awalnya agak pesimis sama diri aku sendiri ya karena kan ini bebannya berat banget untuk bisa untuk membuat sebuah teater musikal yang difilmkan gitu. Jadi itu buat aku udah cukup berat banget gitu dan ini pertama kalinya aku bikin. Kalau bedanya musikal Rara J dan Nurbaya adalah Rara J itu lebih realis, lebih film gitu, pendekatannya memang film gitu. Tapi ini Nurbaya pertama kalinya sebenarnya hybrid gitu. Jadi antara teater sama film tuh udah bener campur aduk gitu. Jadi awalnya aku khawatir kayak ini akan orang bisa terima ini nggak ya karena secara acting lebih ke pendekatannya lebih ke film, tapi secara blockingan adegan ada beberapa yang lebih ke teater, ada karakter yang memang membawakannya lebih teatrikal kayak misalnya Maringgi atau siapa istri Maringgi? Isabella, gue lupa namanya. Aku inget loh Isabella dengan gitu. Tapi kayak Samsul Bahri pendekatannya lebih ke film gitu. Jadi aku nggak tahu ini akan works atau enggak gitu. Bahkan selama editing juga aku masih nggak pede kayak aduh. Iya bisa nggak ya diterima emang bagus ya gitu kayak aku masih ada rasa nggak pedenya gitu sampai masuk episode 1 dan ngelihat ternyata
antusiasmenya tinggi banget dan ternyata banyak banget orang yang memang suka banget sama musikal gitu. Sampai ditunggu-tunggu seperti itu gitu. Ternyata works juga ya kayak hybrid ini gitu. Saya kan nggak mudah ya dari awal, kita juga syutingnya aja pun juga sangat amat tidak mudah untuk bisa nemuin flow, karena ada tim teater, ada tim film. Art directornya ada art director teater, ada art director film. Sutradara ada sutradara teater, sutradara film. Kostum juga gitu. Ada teater, ada film gitu. Maksudnya it's not easy dan ibaratnya awalnya aku pikir oh my god ini recipe for disaster. Semua orang ini yang di sini adalah orang-orang besar yang punya ego-ego yang cukup besar juga gitu. Ini gimana ya ngegabungin jadi satu gitu. Jam terbangnya juga udah pada tinggi. Gitu, semuanya jam terbangnya tinggi juga. Tapi ternyata seiring berjalannya produksinya, akhirnya kita menemukan dinamika yang baru gitu kayak ternyata workflow-nya kayak begini ya gitu untuk menggabungkan antara teater dan film ini gitu. Kayak kita akhirnya tahu job desk masing-masing tuh, job desk-nya teater apa, sutradara teater apa, job desk sutradara film apa, job desk art director teater yang mana gitu. Sesimpel misalnya ngomongin art gitu. Art teater itu terbiasa panggung gitu, sesuatu yang memang yang terlihat dari jauh gitu. Jadi yang dipikirin cacat besar. Sedangkan begitu kita bicara film, contohnya begitu saya kayak oke, tapi saya di sini mau ada close up. Nah pasti kosong karena terbiasa ngebikin props yang terlihat besar dan yang digunakan untuk menari misalnya gitu. Tapi begitu kita masuk, begitu ngebedah shot apa segala macem, akhirnya kita oh ya ini harus ada art director yang film yang masuk untuk menghidupkan setnya supaya lebih berasa hidup gitu, berasa berasa dunia beneran gitu. Jadi kayak akhirnya art director film ini mengisi yang kosong-kosong. Contohnya misalnya ketika kita close up, oh ya kita mau ada figuranya misalnya ada foto, koran, ada koran, ada little apa, things detail yang kecil. detail-detail Bahkan kecil. poster di kamar Samsul itu juga dipikirin posternya apa betul. gitu. Terus style kamarnya Samsul juga, aku juga diskusi langsung sama art director filmnya gitu. Jadi ini menarik banget set panggung sama set film yang digabungin dan bahkan bukan cuma buat aku aja, buat kru lain juga merasa wah ini menarik juga art director film sama art director teater gabungin dan mereka saling belajar satu sama lain. Oh ternyata detail-detail kecil itu penting ya buat di shots gitu karena kalau ngomongin film kita ngomongin yang mikro gitu kan, yang kecil-kecil. Berarti dari produksian musikal Siti Nurbaya ini menciptakan satu tim baru yang emang tadinya sendiri-sendiri gitu ya, teater, film, kolaborasi gitu kan ya. Jadi dua-duanya ketemu menjadikan satu panggung yang teatrikal tapi film juga gitu. Dan ini lintas generasi bener ya? Lintas generasi beneran, karena ini yang maksudnya ini sebuah sebuah kebanggaan juga buat kita sebagai perwakilan muda, bisa belajar langsung sama orang-orang yang kita idolain dari kecil. Siapa aja sih? Coba dong sebutin dong. Betul. Garin Nugroho gitu kan, Mas Garin. Mas Garin tuh beneran ini ya kayak dosen kita ya. Oh gitu. Iya, jadi kayak dosen pembimbing. Kayak dosen pembimbing. Jadi kalau ibarat kata kemarin tuh kita kayak lagi tugas belajar kelompok, tugas A gitu. Tugas A itunya Mas Garin gitu. Terus juga ada Mas Iskandar Ludin, itu salah satu pelopor art director untuk panggung dan lighting. Itu juga ilmunya banyak banget ya yang kita dapat. Perintilan adat itu kita perlu asli dan emang itu digunakan di tahun 70 gitu. Dan semua itu jadi pelopor yang ngebawa budaya-budaya Minang, khususnya untuk pernikahan dan pesta-pesta adat, itu adalah salah satu penyanyi legendaris lagu Minang, tapi sangat hits di Jakarta di tahun itu, yaitu Ibu Eli Kasim, gitu. Jadi memang secara tahun itu memang tahun 60-70 itu tahun dia akhirnya berkarir di Jakarta. Tidak hanya berkarir sebagai penyanyi, beliau juga memboyong pelaminan, semuanya perlengkapan adat itu semuanya benar-benar langsung disupervisi langsung sama Ibu Eli Kasim. Bahkan adegan Malam Mbak Inai itu ikut nyusun piring. Gitu, dan dia menentukan ini adalah piring untuk Siti Nurbaya. Udah 70-an ya. Iya, ini piring untuk Siti Nurbaya, ini piring untuk Siti Alimah. Karena dari jenis piring aja dia bilang gitu,
Siti Alimah kan orangnya lebih sederhana ya, gitu. Jadi ini dia pakai piringnya putih. Kalau Siti Nurbaya karena dia nikahnya sama Meringgi, harus agak elit ya. Jadi ini aku bawain koleksi piring aku dari Belanda. Yang kayak gitu, jadi kita kayak nyusun piringnya aja kayak gitu. Gak sembarangan ya, jadi kalau misalnya yang emang asli dari Minang juga, wah ini bener nih. Ini bener, gitu. Bahkan kain-kain yang dipakai juga semuanya asli, juga gitu. Yang kayak gini, ini sulam tangan. Ini salah satu yang iya, ini yang dipakai di perkawinan Siti Nurbaya. Gitu, jadi pokoknya 2 perkawinan ini nih kayak bertolak belakang gitu. Kalau Alimah yang sangat tradisi, jadi warnanya merah, hijau. Nah, yang perkawinan Nurbaya ini udah lebih yang glamor, jadi gold, hitam gitu. Dan pada saat itu juga kita kan pengen ngebuat kayak Alimah itu lebih colorful karena sesuatu yang dia selebrasikan. Tapi kalau Nurbaya kita pengen membuat bahwa justru ini adalah ibaratnya kematiannya Nurbaya gitu. Jadi kita nggak pengen terlalu meriah gitu. Ini buat yang belum nonton tahuan nih kematian Nurbaya nih. Enggak ya? Udah nonton kan dong? di novelnya juga udah mati ya. Udah tahu ya enggak ya, ini bukan spoiler, emang gitu. pasti seperti itu, tapi mungkin ada teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton lagi gitu. Karena ini adalah satu karya yang luar biasa sukses gitu. Enggak kapok kan tapi kalian untuk membuatnya? Enggak. Nah, mau nambahin juga ternyata pertemuan dengan Ibu Eli Kasim itu adalah pertemuan yang terakhir. Iya, itu dia. Gitu. Jadi Ibu Eli Kasim juga sempat membawakan satu lagu, salah satu lagu hitsnya, yang kebetulan judulnya sama dan judul novelnya, Kasih Tak Sampai. Dan itu tuh dari proses rekamannya, syuting itu bener-bener luar biasa ya. Iya, dia beneran ikut nungguin yang syuting segala macam. Jadi kayak gitu. Jadi ketika tidak lama setelah kita tayang, beliau berpulang itu rasanya sedih, tapi ada bangganya kita sempat belajar langsung dari beliau. Ya aku langsung merinding loh jadi. Iya, dan kayak bersyukur banget, aku juga sebagai sutradara bersyukur banget ketemu beliau dan ngedirect beliau langsung gitu. Jadi ya senang ya kita bisa mendokumentasikan perform ininya terakhir dia lah gitu. Gitu. Jadi ya maksudnya ketika menyaksikan Nurbaya, terutama untuk scene-scene yang ada adat Minangnya, tentunya kita bisa menyaksikan kembali gitu kan kejayaan benda-benda adat ini yang dijaga dengan hati oleh Ibu Eli Kasim dan sempat kita dokumentasikan hingga bisa dilihat oleh siapapun. Wah, ini kita kirimkan doa juga untuk beliau. Kita ucapkan terima kasih banyak atas karya dari tangan beliau langsung gitu kan ya, yang turut membawa kesuksesan dari serial musikal Nurbaya ini. Wah, ini benar-benar sebuah pencapaian yang luar biasa gitu kan ya untuk Bakti Budaya Djarum Foundation, untuk Indonesia Kaya, yang kalau dari aku pribadi gitu ya, mungkin teman-temannya ngelihatnya tuh kayak ternyata Indonesia bisa bikin produksi seperti ini gitu kan ya. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi yang pertama dan terakhir, tapi terus melahirkan karya-karya berikutnya sampai orang-orang lain juga mau gitu berkarya seperti ini gitu kan ya. Nah, dari kesuksesan yang luar biasa ini gitu kan ya Nurbaya, ada rencana apa mungkin ke depannya? Ada kelanjutannya enggak nih? Udah ada produksi-produksi yang lagi nunggu approval barangkali gitu. Nah, tentunya dengan adanya Nurbaya kan kita belajar banyak. Banyak sekali gitu, dan proses belajar yang sangat menyenangkan. Tentunya ini tidak boleh berhenti sampai di sini gitu kan. Kalau kata Siti Alimah belum berakhir. Belum berakhir, betul. Belum berakhir. Sedih banget. Belum sampai kau di halaman terakhir. Maaf nih, kebetulan saya kalau dipancing nyanyi gitu. Tapi sorry, ini salah satu yang menjadi hits juga kan, sukses didengarkan banyak orang ya kan. Belum berakhir itu. Belum berakhir itu karena emang dalam banget lagunya. Jadi ya buat kita semua emang orang-orang yang cinta sama budaya dan emang berkecimpung kesenian, khususnya untuk di Djarum Foundation sendiri di Bakti Budaya ini belum berakhir sampai di sini, ya kan? Jadi akan ada program selanjutnya, tapi tentunya setelah dengan Nurbaya yang tadi dari sastra, sekarang kita akan mengangkat bukan dari sastra, tapi belum bisa saya bocorkan. Mungkin bocorannya hanya ini aja ya, secara prosesnya. Sekarang kita lagi proses riset, gitu. Dan kalau tadi Nurbaya kan dari tahun 20,
kita bawa ke tahun 70-60 ke era modern. Kalau ini secara riset dan artistik akan sangat berat karena ini periodik tahunnya 30, 40, 50, 60. Wah. Tapi dengan nuansa modern. Oh gitu. Gitu. Jadi Naya ikutan kita nggak? lagi Nggak tahu nih, masih ini. ikut nggak ya? Saya masih ngelobi. Gitu. Jadi masih ini. Jadi apa namanya ini akan jadi sebuah Gebrakan baru. Amin, seru gitu. Maksudnya kayak emang karena periodiknya juga seru kan karena ada kayak mesin waktu gitu. Tapi ceritanya apa kita belum bisa. Aduh, untung lo yang ngomong karena gue takut spoiler. Takut. Dari tadi gue menahan diri Hintnya untuk belum boleh tidak nih, berbicara. Hintnya baru 30, 40, 50, 60 gitu ya? Betul. Oh. Gitu. Tokoh. Top. Ayo hati-hati. Tokoh utamanya apa ada gitu. Tapi tentunya mengangkat budaya Indonesia, Indonesia dong. gitu. Ya. Dari Kita boleh budaya kasih mana? tahu nggak main karakternya cowok apa cewek? Nah, jangan. Kalau dari daerah mana? Apa? Kalau tadi kan Minang. Ini dari daerah mana? Kalau sekarang Jakarta, Oke. Langsung tapi dipegang. secara unsur budayanya lebih luas. Oh. Gitu. Karena kan Jakarta tuh melting point kan. Yes. Jadi semua budaya ada di Jakarta. Benar. Jadi keberagamannya akan semakin terlihat. Apalagi tahun 30, 40, 50, 60 masih ada Belanda, masih ada India, masih ada Jepang. Di Jakarta kan ramai banget kan. Yes, gitu. yes, Jadi yes. akulturasi budayanya akan sangat menarik. Ini jadi tugas besar buat kami untuk meramu itu menjadi sebuah tontonan yang relevan di masa sekarang. Apa nih ya? Jaka Sembung bawa golok nggak nih kira-kira nih? Enggak ya? Dan musikal banget, ya? jadi akan lebih nyanyi-nyanyi dari Nurbaya. Oh, Nurbaya udah nyanyi-nyanyi ya? Nyanyi banget. Ini akan lebih musikal lagi. Oke. Lintas generasi juga nantinya? Iya. Waduh, ini semakin tidak sabar. Kira-kira produksinya nih kapan? Ini kan riset segera, masih. jadi kan lagi proses riset dan masih konsep awal. Iya. Semoga kalau lancar 2022 Setelah lebaran ya? setelah Lebaran. No, ya udah tau berarti ikutan ya. Enggak deh, iya ya? Iya. Pokoknya tunggu aja. Tunggu aja, maksudnya tentunya nanti akan ada perjalanan-perjalanan lagi. Apakah akan ada audisi? Apakah mungkin bisa langsung ikutin aja ya sosmednya Indonesia Kaya. Ya, berterima kasih banget ya harusnya teman-teman karena lewat karya-karya ini kita jadi semakin tahu bahwa Indonesia tuh punya banyak banget budaya-budaya yang bisa ditawarkan dan didaur ulang sedemikian rupa. Jadinya relate sama kehidupan sekarang gitu kan ya. Cuman sebenarnya kalau ngomongin soal Indonesia Kaya gitu ya, Bakti Budaya Jarum Foundation ini tuh punya cita-cita apa lagi sih yang ingin atau belum terwujud gitu? Iya. Yang pasti itu karena memang kita fokusnya di budaya, khususnya di pertunjukan. Ya. Tentunya semoga suatu hari nanti pertunjukan itu bisa menjadi industri yang menghidupi para senimannya. Amin. Gitu. Jadi ya semoga ke negara kita keadaannya semakin makmur. Amin. Jadi nilai masyarakat juga semakin bisa mengapresiasi pertunjukan. Ya semoga suatu saat nanti di Jakarta punya Broadway. Yes, kan gitu amin. Broadway dengan konten-konten lokal yang emang penontonnya juga ada gitu. Tapi kan itu butuh waktu yang panjang. Betul. Jadi sekarang salah satunya yang tentunya kita siapkan adalah talentnya, tim kreatifnya gitu. Jadi makanya kita juga punya program-program workshop. Terus juga kita juga salah satunya kalau yang penting itu kita punya program Indonesia Menuju Broadway. Itu untuk mempersiapkan talent-talent selanjutnya gitu. Semoga kita bisa benar-benar menemukan talent yang nantinya bisa untuk menghidupi panggung-panggung musikal, pertunjukan, tentunya yang mengangkat budaya Indonesia sehingga budaya Indonesia benar-benar bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Baru setelah itu bisa mendunia. Karena ya kalau misalnya kita cuman ngayal gitu, mendunia kayaknya susah kalau kita yang sendiri belum cinta gitu. Jadi kita harus cinta dulu nih, kita harus kenal dulu. Betul sekali. Kalau cinta, kenal, otomatis kita akan bikin yang bagus banget. Kalau bagus, siapapun pasti akan suka gitu. Cinta budaya, Cinta Indonesia. Ada tepuk tangan dong.
Luar biasa. Luar biasa ya, tapi itu tadi harapan dan cita-citanya juga mudah-mudahan. Jadi buat teman-teman yang nonton gitu kan ya, yang mendengarkan podcast Jarum Foundation ini juga jadi punya rasa cinta budaya, rasa ingin explore lagi juga. Karena ini disajikan dengan modern tapi tanpa mengurangi sisi-sisi tradisionalnya juga. Jadi kita punya banyak pembelajaran dari sejarah-sejarah budaya Indonesia. Kita jadi bisa lebih kaya lagi dan kita bisa percaya lagi kalau Indonesia memang bisa dan kita tuh punya banyak banget kaya akan budaya yang akan disampaikan. Nah, kalau sekarang Naya sama Teguh lagi juga gitu ya, pesan apa nih yang pengen disampaikan untuk pelaku atau seniman-seniman dan budaya di Indonesia nih, pelaku-pelakunya gimana nih? Termasuk buat Naya kan berarti ya? Ya buat saya sendiri ya. Ini berarti pesan buat saya ya. Ya bener-bener. Kalau buat saya pada akhirnya kita sebagai pelaku seni kita juga punya tanggung jawab untuk melestarikan budaya yang kita punya gitu. Karena gimana pun juga budaya adalah identitas diri kita sendiri gitu. Jadi dibanding kita banyak melihat keluar, ada baiknya kita masuk ke dalam gitu, melihat apa yang kita punya dan kita lestarikan dengan menciptakan karya-karya, entah itu mungkin karya sastra dari karya sastra atau dari dongeng kisah-kisah lama gitu. Tapi gimana caranya kita sebagai seniman bisa menghidupkan dan membuat semua yang karya-karya yang sudah ada tuh tetap abadi, nggak punah gitu. Dan itu ya mau nggak mau, suka nggak suka, memang itu tanggung jawab kita gitu. Saya sebagai seniman juga merasa semakin kesini justru semakin banyak bahkan kayak Korea atau Jepang, mereka tuh lebih banyak membahas kulturnya mereka, sedangkan kita kiblatnya lebih banyak ke Hollywood sebenarnya. Bukan nggak salah, tapi alangkah baiknya kalau kita balik ke dalam, ke roots kita, ke akar kita, dan gimana caranya kita bisa mengeksplorasi apa yang kita punya dari nenek moyang kita yang udah dikasih itu, kita ekspresikan dengan bentuk karya yang mungkin tetap nggak ketinggalan zaman dan tetap bisa relate sama teman-teman yang lain, tapi juga bisa memberikan nilai-nilai ke budaya kita dan melestarikan itu jadi karya yang abadi gitu. Amin, 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 amin. Aku jadi merasa bersalah ya karena lebih ngelihat keluar gitu ya. Ini mungkin teman-teman juga jadi kayak, ayo jangan terlalu banyak lihat keluar, lihat ke dalam juga, karena banyak yang bisa kita explore dari negara kita sendiri. Dari Teguh ada punya kira-kira sama. Indonesia itu kaya banget. Jadi maksudnya bagus tuh, Indonesia ini kaya banget. Nah, Indonesia tuh kaya banget. Jadi inspirasi itu nggak ada batasnya. Kemana aja mata kita ngasal lihat, itu bisa jadi karya. Ada keindahan di sana. Ada getir yang bisa jadi indah. Jadi jangan pernah lelah untuk berkesenian. Dan tentunya jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Aku kok kayak set gimana ya, terharu cinta Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dong. Luar biasa. Lagi-lagi mudah-mudahan ya teman-teman semua di podcast Jarum Foundation kali ini lebih menggugah kita gitu kan ya, untuk lebih mencintai dari dalam untuk negara kita sendiri lewat karya-karya yang juga sudah disampaikan dan diekspresikan lewat musikal, habis itu film juga, kemudian apalagi nih kita akan tunggu. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk cerita-ceritanya dan sharing-sharingnya dari Teguh dan juga dari Naya. Mudah-mudahan kita bisa duduk bareng lagi, ngobrolin lagi kesuksesan berikutnya dari program Indonesia Kaya juga, dan tentunya membawa nama Indonesia jadi lebih wangi lagi di negara kita sendiri aja dulu gitu maksudnya ya. Jadi dari kitanya sendiri juga udah lebih mencintai dengan lebih lagi. Terima kasih dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus mengikuti ya, jangan lupa untuk terus didengarkan, cari-cari tahu update-update-nya mengenai podcast Jarum Foundation berikutnya, karena nanti kita akan kasih tahu lagi informasi dan juga sharing-sharing mengenai masing-masing baktinya. Jadi kalau begitu, saya Felis Sumaiku pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.